Oke, Assalamualaikum eh, para petani semua ya. Kali ini kita berada di dekat danau. Kebetulan nih lahan saya ini dekat dengan danau ini ya. Kalau saya pulang biasanya saya mampir ke sini ya, mampir ke kebun untuk periksa. Kebetulan aksesnya memang di sini cukup baik ya, karena di sini sudah di ini ya, beton ya, jalannya sudah beton. Nah, kali ini saya akan bahas nih tentang sawit. Gimana sih sawit ini biar buahnya super ya. Ini saya sudah sudah beberapa kali menerapkan ya, buahnya sungguh luar biasa. Kali ini kebetulan nih saya sedang pangkasin batang ya, supaya nanti buahnya lebih fokus ke buah ya, biar batangnya nggak terlalu dominan ya, supaya nanti lebih enak lagi ya. Jadi intinya perawatan sawit pasca panen itu yang perlu diperhatikan adalah sawit itu perlu pupuk. Jadi pupuknya ini kebetulan saya biar batangnya kuat saya pupukin kandang ya. Ini di bawah akar saya pupukin kandang untuk ngerangsang batang supaya batangnya nggak mudah ini ya, nggak mudah patah seperti ini nih, kering seperti ini, dan mudah kalau musim kemarau itu tahan ya. Biasanya saya kalau pupuk kimia aja nggak tahan ya, nggak bisa di ini, nggak bisa diandalkan saja ya, karena kimia itu NPK saja, nitrogen yang batangnya mudah patah dan ini ya. Kemudian yang kedua, perawatan yang kedua ini rahasia yang belum disampaikan ke yang lain ya. Jadi kita rawat ini biar buahnya super, batangnya super, itu kita kasih asam amino. Nah, ini asam amino kemarin saya terapkan di kelengkeng ya. Saya sebenarnya kebun kelengkeng ya. Kebetulan di kebun kelengkeng saya itu saya terapkan pakai asam amino biar nanti buahnya lebat dan besar. Nah, itu saya gunakan asam amino, saya buatnya dari ikan. Ikan yang saya fermentasi, fermentasinya nggak pakai gula ya. Fermentasinya pakai tanah yang subur. Tanah pohon bambu. Kemudian saya campurkan dengan ikan. Ikannya cuma 2 kilo sampai 3 kilo. Kemudian saya kasih tanah 3 genggam. Tanahnya itu tanah bawah pohon bambu atau tanah bawah pohon pisang yang nggak pernah disemprot ya. Jadi yang nggak pernah disemprot itu saya gunakan untuk untuk fermentasi. Dan fermentasinya nggak perlu ditutup rapat yang seperti Anda lakukan, cukup ditutup aja pakai ember ya, nggak perlu diikat, nggak perlu pakai plastik ditutup, nggak perlu ya. Kita pakai prosesnya pakai jadam, jadi cukup ikan dan air ya, ember, satu ember itu yang kalau nggak salah yang 20 liter ya. Kemudian ikannya 3 liter, ikannya 3 kilo, bukan 3 liter, sorry, 3 liter. Dan kemudian itu tinggal difermentasi 3 bulan itu sudah jadi. Kalau pengen cepet itu ikan kecil, kalau pengen cepet jadi 2 minggu, 1 minggu jadi, mau dipakai ya pakai ikan kecil, ikan istilahnya ikan anu lah ya, ikan kecil-kecil itu biar fermentasinya cepat. Itu kuncinya ya. Itu nanti dispray atau enggak dikocor, dispray aja sudah cukup. Nah, itu sebenarnya itu kuncinya ya. Kemudian baru saya pupuk, kalau udah ini baru pupuk NPK atau pupuk yang fungsinya untuk buah ya. Itu nanti batangnya daunnya akan besar, kemudian akan kelihatan hijau, kemudian buahnya itu akan lebih besar karena dia kandungan nutrisinya luar biasa di asam amino ikan. Jadi Anda nggak perlu repot-repot. Jadi saya terapkan juga di karet dan di kelengkeng, terutama di tanaman nih.
yang pengen buahnya lebet ya, itu setelah sebelum booster atau sebelum pembuahan daunnya udah tua, kita pupuk atau enggak mau mupus kita pupukin asam amino ya, atau sebelum booster kalau kita mau durian mau apa itu bisa ya, biar daunnya maksimal sehingga nanti penyerapan nutrisinya juga maksimal. Itu pakai asam amino selain pupuk ini ya. Dan untuk perawatan ya kayak tadi, kalau jangka panjangnya setelah pemanenan ya kita ambil apa, kasih pupuk kandang supaya nanti untuk persiapan untuk pembuahan, untuk nyiapin batang, nutrisi sama yang lain ya. Karena ini pupuk kandang itu kandungannya sebenarnya kecil tapi dia luar biasa. Beda dengan kimia kandungannya macam-macam, tapi untuk efek ketanaman ya cepet, tapi kalau untuk ketahanan itu kurang ya. Jadi saya pakai prinsipnya dua itu ya. Saya kira itu ya. Jadi yang pertama itu adalah pemangkasan pasca panen, kemudian kita lakukan pemupukan pupuk kandang, kemudian kita lakukan spray atau kocor asam amino, kemudian kalau udah persiapan mulai nongol buah kita kasih pupuk buah ya, NPK ya. Dan nanti saya nggak pakai dolomit ya, karena nggak sejarang pakai dolomit, saya pakainya GMS biasanya ya, karena ngirit modal ya, sama aja juga hasilnya dan nggak mudah kena layu kalau efek kehebatannya pakai GMS. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.